Indonesia, sebuah bangsa besar yang membentang di sepanjang Asia Tenggara. Membentang dengan total luas wilayah sebesar 7,81 juta kilometer persegi, Indonesia adalah penentu suhu geopolitik dan ekonomi Asia Tenggara. Jika dahulu Indonesia dikenal dengan julukan Macan Asia, per 2017 dunia menyebut Indonesia dengan julukan baru, yaitu adalah Energy of Asia. Sebutan Energy of Asia ini sebenarnya bermakna multitafsir. Di tahun 2017, julukan ini mulai disematkan sebagai penanda bahwa Indonesia adalah semangat Asia pada saat perhelatan SEA Games 2018. Walaupun pada kenyataannya, kita memanglah benar-benar energi Asia. Dengan cadangan minyak mencapai 2,5 miliar barel dan nikel sekitar 800.000 ton di tahun 2019, 500 gunung berapi aktif dan sinar matahari menyinari sepanjang tahun, Indonesia adalah energi untuk Asia. Seakan-akan telah ditakdirkan untuk menjadi sebuah bangsa yang besar sejak beratus tahun yang lalu, kemasyhuran Indonesia telah diakui sejak zaman raja-raja di Nusantara dan juga Pasifik. Dan kita akan mundur dulu ke awal abad ke-7. Dengan kekuasaan membentang dari Kamboja, Filipina, Thailand, Semenanjung Malaka dan separuh Jawa, kerajaan Sriwijaya di kala itu sudah menguasai perdagangan hasil bumi dunia. Sriwijaya menerapkan sistem choke point yang ketat bagi setiap kapal yang melewati perairan kekuasaannya. Hal ini bisa dilakukan karena letak Sriwijaya yang sangat strategis yang terletak di antara dua selat, yaitu Selat Sunda dan juga Selat Malaka. Kemudian kita bergeser 6 abad setelah itu. Di abad ke-13, geopolitik dunia dibuat goncang oleh kabar kalahnya 30.000 tentara Mongol dan Kaisar Cina dinasti Yuan yang membawa armada 1.000 kapal perang oleh sebuah kerajaan baru bernama Majapahit. Tidak sampai 100 tahun, kerajaan Majapahit mulai menguasai Nusantara hingga Pasifik. Berbeda dengan Sriwijaya yang mengamankan teritori dengan armada maritim, Majapahit dengan Mahapati Gajah Mada menguasai sebagian Asia dengan politik ekonomi. Penaklukan secara ekonomi dan kultural Majapahit masih bisa kita rasakan di negara-negara seperti Thailand dan Kamboja, bahkan hingga Madagaskar. Majapahit menaklukkan dengan mengatur monopoli rempah dan jalur sutra, sebuah sistem yang mungkin bisa kita rasakan sekarang dengan bentuk yang berbeda, yaitu dengan underlying mata uang asing. Beberapa abad setelah kemunduran Majapahit, kita dipecah belah dan didoktrin sebagai bangsa yang lemah selama 350 tahun. Sampai akhirnya di tahun 1945, proklamasi berkumandang. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Secara pelan tapi pasti, Indonesia bergerak menjadi sebuah bangsa yang kokoh dengan didukung setiap elemen di dalamnya. Kita telah melalui banyak hal sebagai bangsa, mulai konflik internal bangsa, krisis ekonomi, hingga beragam revolusi. Di penghujung abad ke-21, kita pernah berada di titik nadir. Namun kita masih bertahan. Dengan mengusung semangat reformasi, bangsa dan negara ini terus berjalan maju. Dan saat ini, di penghujung revolusi industri 4.0, Indonesia sebagai sebuah bangsa dihadapkan lagi dengan tantangan yang berbeda. Di depan mata kita saat ini terbentang multi-threat challenge, baik secara vertikal ataupun horizontal. Kita saat ini dihadapkan pada tantangan economic war, cultural war, war of data, space war, dan juga terpaan digitalisasi industri. Dunia saat ini bagaikan ruang kaca. Pertanyaannya adalah, 20 tahun dari sekarang, apakah kita masih memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat dan merdeka, baik secara ekonomi, budaya, dan geopolitis?
Ataukah kita dan anak cucu kita hanya akan menjadi korban terpaan arus digitalisasi dari negara lain? Indonesia membutuhkan jiwa-jiwa yang bermental baja dan tangguh. Indonesia membutuhkan angkatan baru untuk menyokong kedaulatan bangsa. Angkatan yang bisa bertahan dalam terpaan apapun, angkatan yang berdaya dan bisa bertarung di pasar ekonomi dunia. Untuk itu, ikutilah Bootcamp Indonesia Hebat, di mana kita tidak hanya mengupgrade wawasan kebangsaan di era baru, tetapi juga penataan mindset, penguatan mental, dan menjadikan Anda pribadi dan pebisnis sukses sebagai tonggak utama menuju Indonesia lebih gemilang. Di bootcamp ini, Anda akan dilatih menjadi warga negara yang merdeka, berdaulat, serta tangguh, langsung oleh penjaga bangsa Tentara Nasional Indonesia, dan juga dibekali strategi bisnis yang jitu untuk menaikkan kelas bisnis Anda oleh pakarnya melalui metode kelas dan juga pendampingan real menjadi pebisnis handal oleh para ahli. Selama 3 hari 2 malam, Anda akan dibekali berbagai hal yang dibutuhkan agar bisnis Anda bisa sukses. Pesan ini kami khususkan untuk Anda. Ya, Anda sedang mendengarkan pesan ini. Dan Anda yang ingin berubah dan merubah bangsa ini menjadi lebih baik. Indonesia memanggil Anda. Selamat datang di Indonesia Hebat Bootcamp.